Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan oleh Fitri Rahmadani, Abah Henry Andri, Lidra Firdaus, dan Zahra. Nah, di sini kami membahas tentang pengelolaan dalam perkembangan organisasi. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, siap. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kami, pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya, dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Menurut beberapa ahli Robis, pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan untuk mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan, sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasikan dan mengimplikasikan perubahan teknik seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan oleh hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Yang pertama, sasaran pengembangan organisasi. Yang A-nya, hubungan yang efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang B-nya, hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajemen dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang C-nya, terhapus hambatan-hambatan komunikasi pribadi dan kelompok. Yang D-nya, berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya. Yang kedua, tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi. Yang A-nya, tahap pengembangan sistem manajemen dan tahap pengumpulan data. Yang B, tahap diagnosis dan umpan balik. Yang C-nya, tahap pembaharuan dalam organisasi. Yang D, tahap implementasi pembaharuan. Oke, siap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Kepada Zara, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya teknik pengembangan organisasi. Yang A, sensitivity training. Yang B, team building terhadap orang lain. Yang C, survey feedback. Yang D, transactional analysis. Yang E, intergroup activity. Yang F, process consultation. Yang G, third part. Selanjutnya, bagian model pengembangan organisasi. Manfaat dari model pengembangan organisasi. 1. Berguna untuk lebih dapat memahami persoalan dan organisasi itu sendiri. Yang kedua, bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu persoalan dan usaha pemecahnya. Yang terakhir, bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah tindak dalam melakukan pengembangan organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Andri. Kepada Bang Andri dipersilakan. Kesimpulan, pengembangan organisasi merupakan proses pendekatan atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ke arah yang lebih baik, dengan penerapan nilai-nilai, ide dan gagasan-gagasan baru yang lebih signifikan agar organisasi semakin berkembang ke arah yang positif dan maju. Beberapa ahli telah banyak mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan organisasi, di antaranya Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam buku Modern Public Administration, yang mengemukakan bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan yang didasarkan atas ilmu sosial terhadap analisis masalah-masalah organisasi
dan pengefektifan perubahan yang diarahkan dengan menggunakan konsultan-konsultan yang terlatih atau ahli-ahli dalam perusahaan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan, boleh diberikan 3 pertanyaan.